Jawabannya ya false, keliru ini ya, false, salah. Nah, ini yang bikin salah apa Mbak Emi? Kenapa nomor 10 salah? Ya, betul sekali. Nah, ini harusnya pakainya do ya, nggak boleh pakai does. Jadi do you understand ya, bukan does you understand. Ya, pakainya do. Ya. Oke, saya mau tanya lagi. Mbak Emi ini nomor 10 ini menggunakan simple present tense atau simple past tense? Ya, menggunakan simple present tense. Ya, karena tidak ada keterangan waktunya kan. Jadi kita boleh pakai simple present tense. Nah, untuk simple present tense kalimat tanyanya, sudah saya tulis tadi ya, nomor ini ya. Jadi untuk kalimat tanyanya rumusnya kan do atau does, subjek, verb 1, objek, ya kan. Kalau subjeknya I, you, we, they menggunakan do. Ya, he, she, it menggunakan does. Nah, ini kan kita lihat di sini nomor 10 subjeknya you, ya kan, you kan. You berarti pakainya do, nggak boleh pakai does. Ya, oke, sampai di sini ada yang belum paham, ada yang mau tanya? Paham ya. Mbak Nesa paham, tapi jangan lupa ya. Kadang Mbak Nesa sering lupa. Jadi kayak di UTS itu juga keliru ya. Nah, ini kebetulan saya bawa contohnya ini ke tadi Mbak Nesa. Ya, oke, terus bagian 2 ya, soal kedua mengenai uraian. Coba siapa yang mau jawab nomor 1? Jelaskan apa itu tenses. Oke, ini Mbak Duna mau jawab, boleh. Yuk, apa jawabannya Mbak Dona? Tenses atau tense itu apa? Mana suaranya? Halo, Mbak. Kok mati? Hilang. Putus kayaknya. Oke, Mbak Eka nih mau jawab nih. Ya, halo. Ya, tepat sekali. Jadi tenses itu adalah perubahan kata kerja ya yang mengikuti bentuk waktu. Perubahan kata kerja. Sebetulnya bukan cuman kata kerja ya, tapi bisa juga apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu istilahnya apa. Bisa juga to be ya. Ya, jadi bisa kata kerja bisa juga to be mengikuti bentuk waktunya. Ya, mengikuti bentuk waktu. Ya, bentuk waktu misalnya apa? Bisa terjadinya masa lampau, ya kan? Ya kan? Misalnya ya, masa lampau berarti kita sebutnya simple
past tense gitu kan. Nah, nanti kata kerjanya kan berubah ya kan. Go menjadi went, buy menjadi bought, see menjadi saw gitu kan, dan seterusnya. Bisa juga masa sekarang ya kan. Itu kita sebutnya simple present tense. Ya. Atau masa yang akan datang bisa juga. Itu kita sebutnya simple future tense. Nah, total ada 16 bentuk waktu. Jadi 16 bentuk waktu itu punya rumus sendiri-sendiri. Nah, kata kerjanya itu berubah mengikuti bentuk waktunya itu gitu loh. Ya. Jadi tenses itu adalah perubahan kata kerja atau juga to be ya kan, mengikuti bentuk waktu. Ya, itu adalah pengertian dari tenses. Nah, itu bedanya Indonesia dengan bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Indonesia kan tidak mengenal perubahan bentuk waktu. Ya, misalnya makan ya, mau makannya sekarang, hari ini gitu ya. Hari ini saya makan, tetap saya makan. Mau makannya besok, kemarin gitu ya. Kemarin saya makan, makannya tetap nggak berubah menjadi mikin, mukun, mokon, nggak. Tetap sama makan ya. Nah, bahasa Inggris enggak, lain. Jadi kalau kita makannya hari ini, kita bilangnya today I eat. Kalau makannya kemarin, kita bilangnya yesterday I ate. Ya, berubah. Ya kan? Berubah. Dari eat berubah menjadi ate. Nah, perubahan bentuk kata kerja ini kita sebutnya tenses. Ya. Oke. Ya, oke. Ada pertanyaan mengenai tenses? Ini penting sekali gitu ya. Jadi kalau Anda paham mengenai tenses ini paling enggak ya 80% lah Anda sudah ngerti, Anda sudah paham bahasa Inggris. Ya, jadi ini karena yang membedakan ya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda sudah paham ini ya lumayan lah ya. 80% Anda sudah paham berarti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nomor 2. Siapa mau jawab nomor 2? Siapa ya? Oke, Mbak Susanti ya. Saya kasih kesempatan Mbak Susanti ya. Mbak Susanti nggak mau jawab nggak, Mbak Susanti? Siapa? Atau Mbak Wahyu? Yang bisa keluar suaranya siapa? Oh, Mbak Lili tadi bisa keluar suaranya. Halo. Oke. Jawabannya apa? Iya, betul sekali. Jadi kalau kita mau menjelaskan kejadian di masa lampau gitu ya, kejadian di masa lampau. Iya, tadi Mbak Susanti sudah jawab sebetulnya. Tapi saya nggak paham maksudnya jawaban nomor 2. Oke, nggak apa-apa, nanti saya hitung. Jadi nomor 2 itu past tense itu adalah kalau kita mau mengekspresikan atau menceritakan kejadian di masa lampau, itu kita menggunakan simple past tense ya. Oke, saya kasih poin deh untuk Mbak Susanti dan Mbak Lili ya. Ya. Oke, terus nomor 3. Buatlah satu contoh kalimat positif, negatif, dan kalimatannya menggunakan simple past tense. Ini nggak usah dijawab, maksudnya kita bahasanya sama-sama aja. Nah, kebetulan ini saya bawa contoh punya Mbak Dona ya.
karena keliru. Jadi saya buatkan contoh, saya pakai sebagai contoh, maksudnya gitu kan. Oke, ini misalnya kita anggap A A B C D E F ya. Oke, misal ini A B C D E F ya. Saya mau tanya, yang keliru yang mana? Ini tadi kan soalnya past tense ya, kita menggunakan simple past tense. Ya, itu ada, saya sudah kasih tulisan ya. Yang atas sendiri itu A, B, C, D, E, F ya. Yang saya tanyakan yang keliru. Yang keliru. Ini kita menggunakan simple past tense loh ya. Jadi seandainya tidak ada keterangan waktunya, itu kita anggap past tense juga ya. Oke, pertanyaan saya ulangi. Yang keliru yang mana? Ya, enggak apa-apa ya. Oke. Ini kebetulan sudah sampai punya Mbak Dona ini. Yang keliru yang mana? Yang salah loh ya. Yang salah yang mana? Yang false yang mana? Ini simple past tense loh. Jadi pakai rumus simple past tense. Ya, yang keliru ini ya. B ini salah. Ya, B ini salah. Lalu selain B yang mana lagi? C ya, C juga salah. Oke, terus masih ada lagi yang salah. Ya, E salah juga ya. E salah juga. Oke, lalu satu lagi, masih ada yang keliru lagi. Iya, F juga salah ya. Nah, jadi ini punya Mbak Dona ini salahnya banyak juga ya. Ya. Nomor 1 udah betul ya. I woke up at, ini harusnya ada up-nya ini ya. I woke up, maksudnya saya bangun gitu kan. I woke up at 6 ya. I woke up at 6. Jadi saya bangun jam 6. Nah, tapi bangunnya kemarin sudah lewat ya kan. Bangunnya sudah lewat. Ya, jadi I woke up at 6. Itu udah betul. Oke, nah yang B itu kelirunya di mana? Iya, betul sekali. Yang B itu kelirunya ini loh. Ya, ini salah, nggak boleh pakai don't. Salah. Nggak boleh pakai don't. Pakainya didn't ya. Pakainya didn't. Atau did not ya, didn't atau did not. Nah, jadi untuk kalimat negatif ya, kalimat negatif, untuk kalimat negatif simple past tense itu subjeknya rumusnya adalah subjek didn't atau did not, kemudian verb 1, kemudian objek. Jadi untuk kalimat negatif simple past tense pakainya did not ya. Terus verb 1 ya, balik lagi ke verb 1 loh ya, bukan verb 2. Kalau negatif balik lagi ke verb 1. Subjek did not, verb 1 objek. Ya, jadi ini harusnya did not, bukan don't. Ya. Oke, terus yang C itu juga salah. Ya, yang bikin salah ini ya, do-nya salah, nggak boleh pakai do. Ya, pakainya did. Ya, betul sekali. Ya,
Jadi kalau kalimat tanya, ya, kalimat tanya untuk simple past tense, ya, kalimat tanya rumusnya adalah did subjek verb 1 objek, kemudian jangan lupa tanda tanyanya, ya kan, did subjek verb 1 objek. Nah, pakainya did, nggak boleh pakai do karena simple past tense, ya, kecuali soalnya simple present tense betul. Do I wake, oh ini kurang tanda tanya di belakangnya. Do I wake up at 6, betul kalau itu simple present tense, tapi soalnya kan simple past tense, ya. Jadi harus pakai did, ya. Kemudian yang salahnya di mana? Yang kalimat yang itu salahnya di mana? Ya, salahnya di sini, ya. Don't-nya ini salah, nggak boleh pakai don't. Pakainya apa harusnya? Pakainya didn't. Ya, pakainya didn't. Karena past tense, ya kan, yesterday, ya kan. Jadi pakainya didn't. Nggak boleh pakai don't. Masih keliru lagi, ada yang salah lagi. Kalimat itu salahnya ada 3 sebetulnya, ya. Don't salah, terus masih ada lagi yang keliru. Nomor ya, yang itu masih ada lagi keliru. Yang mana coba? Yesterday I didn't. Ya, wrote-nya keliru, ya. Wrote-nya keliru. Ini keliru, ini tidak boleh pakai verb 1. Jadi harus menggunakan nggak boleh pakai verb 2, sorry. Nggak boleh pakai verb 2, pakainya verb 1. Jadi harusnya write. Loh, kenapa Pak pakainya write? Karena tadi kan sudah saya bilang, kalau negatif past tense, negatif ya, past tense itu verb 1 lagi, nggak pakai verb 2. Ya, jadi verb 2 itu dipakai untuk kalimat yang positif. Kalau kalimat itu negatif, ya, didn't, pakainya write, nggak boleh pakai wrote. Jelas nggak, Mbak Dona? Jelas nggak? Paham nggak? Oke, paham ya. Jadi harus write, nggak boleh pakai wrote. Nah, satu lagi letternya ini harus pakai jadi bukan pakainya A, ya, pakainya ini enggak pakainya bukan pakai A. Letter, ya, surat kan. Ini harusnya letter, L-E-T-T-E-R. L-E-T-T-E-R. Ya. Oke. Sekarang yang F. Yang F salahnya di mana? Yang F salahnya di mana? Ya, das-nya salah. Ya, das-nya salah. Harusnya ini das-nya salah, ya, saya coret. Harusnya apa? Ya, harusnya did. Kan past tense, ya kan? Past tense kan pakainya did. Ya, did yesterday I. Ini juga salah, ya kan? Ini juga salah. Harusnya right. Ya. Jadi verb 2 itu dipakai untuk kalimat positif, ya. Kalau kalimat negatif dengan kalimat tanya menggunakan verb 1. Jadi harusnya ini right. Ya. Did yesterday I write a letter, ya. Ini juga harus pakainya letter, ya, bukan later. Letter. Did yesterday I write a letter for my friend? Apakah kemarin saya menulis sebuah surat untuk teman saya? Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai simple past tense, simple present tense, rumusnya, pakainya kapan, mudeng enggak? Ini dasar sekali, ya. Ini dasar sekali.
Ya, jadi Anda harus paham ini. Gimana Mbak Setia ini tanya rumus Mbak namanya siapa ya lali. Mbak Endang Setiawati ya. Yang tidak paham yang mana? Rumus. Kalau rumus dihafalin nggak boleh ya dipahami juga sih, tapi yang penting Anda diingat-ingat rumusnya ya. Ini ada 16 loh. Ada 16 loh rumusnya. Anda kalau masih nginget 2 aja masih susah, waduh, nanti yang sisanya gimana gitu kan. Jadi Anda harus ingat ya kan. Otomatis ya, harus otomatis. Jadi kalau misalnya Anda cerita tentang masa lampau, wah langsung rumusnya menggunakan simple past tense. Ya, kalau Anda cerita tentang masa sekarang langsung ya menggunakan simple present tense. Jadi tapi kalau rumus ini kita sering pakai itu gampang kok, terbiasa nanti. Ya, lama-lama terbiasa. Oke, saya pikir gampang ya ini ya. Oke, terus ini saya nilai UTS-nya 100 semua ya. Ya, nilai UTS-nya 100 semua. Jadi yang sudah mengumpulkan ya, ada Mbak Dona, Mbak Narwati, Mbak Eka, Mbak Endang, Mbak Mugina, Mbak Wahyu. Ini yang sudah mengumpulkan. Nah, Mbak Emi, ya kan Mbak Emi baru datang. Ya, Mbak Emi baru datang, nanti soalnya ada di Facebook ya, di grup. Mbak Eka nanti mungkin bisa dibantu Mbak Emi ini ya, di mana nanti. Jadi Anda Mbak Eka nanti tolong dibantu Mbak Emi. Nah, ini tadi yang saya nilai ini yang bagian 2 aja ya. Yang bagian 2 aja. Yang bagian 1 nggak usah, karena kan saya belum ngajari simple present tense. Tapi di soal kan saya sudah keluarkan simple present tense. Jadi ini yang saya nilai yang bagian 2 aja, yang uraian. Ya. Kalau Mbak Setia mungkin tadi yang salah yang bagian 1 kan, enggak apa-apa. Enggak dihitung, yang dihitung yang bagian 2. Yang uraian tadi loh, yang tenses itu apa itu loh. Terus simple past tense itu apa? Kan bener semua itu, ya kan? Enggak ada yang salah. Ya. Oke, jadi nanti yang belum mengerjakan masih ditunggu, silahkan nanti dikerjakan ya. Mbak siapa tadi lupa namanya. Inilah susahnya kalau Anda namanya lain-lain. Mbak Emi ya. Ya Mbak Emi ya, oke. Sip ya. Nanti yang belum silahkan buruan dikirim ya, buruan dikirim. Terus teman-teman yang lainnya mungkin juga perlu diingetin ya, yang belum mengumpulkan UTS. Terus oke. Yang agenda kita yang kedua adalah ini, tugas. Saya mau kasih tugas ke ini, tugas 3 ya. Jadi tugas 3 itu adalah Anda nanti cari sebuah contoh procedural text. Minggu lalu sudah saya jelaskan. Tidak apa-apa, nanti saya ulangi lagi. Ya, procedural text itu apa? Nanti saya ulangi lagi. Saya sampaikan dulu tugasnya apa. Jadi nanti Anda cari contoh procedural text atau procedure text ya. Boleh diambil dari internet. Terus nanti Anda menunjukkan generic structure-nya. Ya. Nah, terus Anda terjemahkan teks itu, ya, artikel itu Anda terjemahkan. Nanti di email ke alamat ini. Ya, angkatan4.kpctwn@gmail.com. Saya tunggu sampai besok jam 12 siang. Jadi setelah ini Anda kerjakan ya. Dikerjakan di Microsoft Word. Oke, saya ulangi ya, procedural text itu apa ya. Oke, jadi procedural text itu kita pakai untuk menceritakan
misalnya langkah-langkah, ya kan, atau cara, ya, atau sebuah informasi. Nah, misalnya ini contohnya how to operate a fan. Jadi bagaimana cara mengoperasikan kipas angin. Nah, itu kan jadi isinya kan langkah-langkah kan. Yang pertama itu kan colokin ke listrik gitu kan. Terus habis itu bagaimana cara supaya gerak-gerak. Nah, itu kan ada langkah-langkahnya. Nah, itu adalah procedural text. Jadi prosedur itu kan langkah-langkah kan. Kalau dalam bahasa Indonesia prosedur itu kan berarti langkah-langkah kan. Prosedur itu kan langkah-langkah. Jadi procedural text itu isinya langkah-langkah. Ya, cara gitu kan. Ya, misalnya cara menggunakan kipas angin, boleh juga cara memasak nasi goreng, ya boleh juga, ya kan. Pokoknya langkah-langkah itu kita sebutnya procedural text, ya. Nah, di dalam procedural text, ya, itu ada strukturnya, ya kan, ada strukturnya. Nah, secara umum itu ada 3. Strukturnya ada 3. Yang pertama ada goal. Ya, jadi tujuannya apa? Teks itu tujuannya untuk apa? Ya kan? Terus yang kedua method of step. Jadi langkah-langkahnya. Lalu yang ketiga sebetulnya ada juga materials needed. Jadi bahan-bahan yang digunakan. Nah, biasanya kalau kita cara memasak nasi goreng gitu kan pasti kan ada bahan-bahannya kan. Nah, itu kita sebutnya materials needed. Nah, karena berhubung di contoh ini cara mengoperasikan kipas angin, jadi kan nggak perlu sediakan bahan-bahan kan, nggak perlu, ya bahannya kipas angin itu gitu kan. Jadi untuk contoh yang di sini tidak ada materials needed. Ya, tapi pada umumnya itu ada 3 bagian. Ya, yang pertama adalah goal, yang kedua method of step, yang ketiga adalah material needed, ya, materials needed. Nah, nanti tugasnya tadi, ya, Anda cari contoh procedural text, bebas, terserah Anda mau pakai procedural text apapun boleh. Ya, Anda boleh ambil dari internet. Nah, terus nanti Anda tunjukkan generic structure-nya yang mana. Goal-nya yang mana gitu kan. Method of step-nya yang mana. Nanti Anda tunjukkan. Setelah itu terjemahkan teks tersebut, ya. Jadi nanti procedural text-nya harus in English, ya. Nanti Anda terjemahkan teks tersebut. Nanti terus habis sudah selesai Anda email ke alamat email itu. Angkatan 4 kbcbtn@gmail.com. Ya, pokoknya gini, deadline-nya besok jam 12. Maksud saya apa? Maksud saya Anda jangan nunda-nunda kerjaan gitu loh. Nanti kalau saya kasih deadline-nya minggu depan, Anda ngerjainnya lama-lama lupa nanti, ya kan. Nah, maksud saya Anda segera gitu loh. Ya, segera, kalau bisa malam ini gitu kan, ya gitu loh. Jadi kalau misal ada yang bilang sibuk, ya usahakan Anda cepat-cepat gitu loh. Maksud saya bukan gimana-gimana gitu, supaya Anda nggak lupa juga. Oke, kenapa sih kemarin itu saya kalau ada tugas saya minta difoto terus di upload di Facebook? Alasannya apa gitu? Ada 2 sebetulnya alasannya, ya. Ya, ada 2 alasannya kenapa saya lakukan ini. Yang pertama adalah saya khawatir Anda itu nggak paham menggunakan email. Saya khawatir Anda nggak paham menggunakan email. Ya. Syukur-syukur kalau Anda sudah paham gitu loh. Berarti Anda sudah paham kan, karena Anda sendiri yang minta. Ya sudah, enggak apa-apa. Lewat email lebih bagus sebetulnya kan. Oke, jadi jangan difoto ya. Kalau lewat email nanti diketik di Microsoft Word kan bisa. Ya, di Microsoft Word.